Baik, pada pertemuan berikut kita akan membahas tentang latihan pertama kita, yaitu perhitungan gaji karyawan. Form yang diminta untuk Anda buat kurang lebih seperti tampilan monitor ini. Gaji karyawan adalah nama teks formnya. Berikan nama juga di form tersebut dengan nama F karyawan. Sementara berturut-turut berikan label kode divisi, nama karyawan, golongan, gaji pokok, jumlah anak, tunjangan jabatan, tunjangan anak, jumlah tunjangan, pajak, dan total gaji. Di sebelah kanannya lengkapi dengan satu buah list box untuk kode divisi. Setelah list box ditambahkan, masukkanlah ke dalam kotak list box ini isian data di items dengan cara memilih dari edit items ini. Masukkan pilihan ADM, VIN, EDP, dan MRK seperti yang tertera di soal. Selanjutnya di sebelah kanannya berikan satu buah text box, beri nama txt nama divisi. Untuk list box pertama tadi, beri nama LST kode div. Selanjutnya di kotak text box berikutnya berikan nama txt nama. Demikian juga untuk golongan, berikan satu buah list box, beri nama LST goal. Kemudian satu buah text box lagi bernama txt gapok di samping gaji pokok. Untuk jumlah anak, berikan dengan combo box, beri nama SBO JA. JA adalah jumlah anak. Sedangkan 5 text box berikutnya beri nama txt T jabatan untuk tunjangan jabatan, txt T anak untuk tunjangan anak, txt jumlah T untuk text box jumlah tunjangan, txt pajak untuk pajak, dan txt total untuk total gaji. Terakhir untuk desain, tambahkan 3 buah button, beri nama BTN hitung, BTN hapus, dan BTN keluar. Sementara untuk teksnya, untuk memunculkan hotkey di bawah hitung, hapus untuk huruf A, dan keluar untuk huruf K, berikan simbol ampersand di depan huruf yang akan diberikan sebagai acuan untuk tombol cepat. Rancangan selesai, selanjutnya lakukanlah pengkodean. Saya akan menjelaskan alur dari pengkodeannya. Selengkapnya list ada dalam modul yang telah diberikan pada Anda. Yang pertama, private sub F karyawan load. Pada form ini, pada saat dijalankan, variabel I yang bertipe lokal akan dipakai untuk melakukan pengulangan. For I sama dengan 0 to 5, artinya akan melakukan pengulangan dari angka 0 sampai 5, dan angka tersebut akan dikonversi menjadi huruf atau teks menggunakan fungsi string, dan kemudian akan ditambahkan ke dalam items dalam combo box JA. Maka code jbo.ja.items.add string I, artinya nilai variabel I yang bertipe integer akan dikonversi menjadi string dan ditambahkan ke dalam combo box jumlah anak. Sehingga waktu dijalankan, combo box tersebut akan menghasilkan nilai pengulangan dari variabel I, yaitu 0 sampai 5. Selanjutnya, LST kode div event click. Perhatikan event yang dipakai adalah click. Pada saat user memilih pilihan kode divisi, jika pilihannya adalah ADM, maka nama divisi dan tunjangan jabatan akan otomatis ditampilkan. Perhatikan potongan kode berikut dan perhatikan sintaks penulisannya.
If lst_kode_div.text sama dengan ADM, then txt nama divisi.text sama dengan administrasi. Txt tjabatan.text sama dengan 200.000. Perhatikan string selalu diapit dengan tanda petik, sedangkan angka tidak pernah dan tidak boleh diapit dengan tanda petik. Karena masih ada kondisi berikutnya, maka dikenakan else. Dan perhatikan, untuk menghindari and if yang terlalu banyak, saya menutup else if itu dengan else if yang disambung, bukan di spasi. Dengan logika yang sama, fin, EDP, dan marketing bisa diselesaikan. Perhatikan acuan di modul di soal. Selanjutnya, dengan cara yang persis sama, golongan dapat diperoleh dari mana? Golongan ditentukan berdasarkan dari teks 1, 2, atau 3 Romawi yang dipilih oleh user. Jika 1, maka gaji pokoknya 1 juta. Jika 2, 1,2. Dan jika 3, 1,1. Perhatikan angka tidak dipetik dan string atau huruf dipetik. Selanjutnya, jumlah anak. Karena digunakan combo box, maka yang dipergunakan untuk event tersebut adalah selected index change. Selected index change menandakan combo box itu mengalami perubahan nilai. Apakah diklik atau apakah diketik, yang penting combo box itu mengalami perubahan nilai. Dan pada saat mengalami perubahan nilai, yang terjadi adalah tunjangan anak akan berubah nilainya. Maka tunjangan anak yang ada dalam text field txt anak akan diakses teksnya, untuk kemudian properti teks tersebut akan mengalami perubahan nilai sesuai soal jumlah anak dikali 50.000 per anak. Jumlah anak ini diambil dari combo box, dan combo box juga mengembalikan nilai berupa string. Maka string tersebut harus dikonversi menjadi angka dengan menggunakan fungsi val. Val artinya value, string menjadi angka. Sedangkan string yang di atas tadi adalah kebalikannya, yaitu angka dari i 0 sampai 5 dikonversi menjadi string untuk ditampilkan dalam combo box jumlah anak. Selanjutnya, button hitung akan menghitung besaran jumlah tunjangan, pajak, dan total berdasarkan formula yang telah diberikan di soal. Perhatikan baik-baik, text box juga bertipe string. Return string harus dikembalikan menjadi angka untuk dapat dikenai proses aritmatika tambah maupun kali maupun kurang. Operator untuk aritmatika harus bernilai tipe data angka. Maka semua inputan yang bertipe string atau semua output yang bertipe string itu harus dikembalikan menjadi angka sesungguhnya menggunakan fungsi val. Selanjutnya, button hapus akan mengosongkan kembali semua properti teks yang ada pada tiap-tiap komponen combo box, list box, dan text box, dan mengembalikannya ke kondisi semula, yaitu default, 0, dan karakter kosong. Sekian untuk latih 1, kita berjumpa di latihan selanjutnya.